أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, akikah yaitu sembelihan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat diberi anak yang dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Sementara hukum akikah, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Sebagian ada yang mewajibkannya, namun mayoritas mengatakan sunnah. Pihak yang mewajibkan akikah antara lain Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimullah dalam kitab Al-Wajiz menyatakan bahwa akikah adalah suatu kewajiban atas orang tua. Dari Salman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersama seorang anak itu ada akikahnya, karena itulah alirkanlah darah untuknya dan singkirkanlah gangguan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmizi. Sementara pihak yang menyatakan akikah itu sunnah antara lain Syekh Utsaimin rahimahullah. Akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang amat dianjurkan. Bagi orang yang tidak mampu melakukannya, maka gugur kewajiban atau sunnah ini darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, akikah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melakukannya untuk Hasan dan Husain. Para sahabat beliau juga melakukannya, dan dari Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Sehingga tidak patutnya jika seorang bapak tidak melakukan akikah untuk anaknya. Datang dalam kitab Al-Muntaqa min Fatwa Syekh Shalih Fauzan. Sementara untuk waktu akikah disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran si cabang bayi. Jika terlewatkan, maka pada hari ke-14. Kemudian jika terlewatkan lagi, maka hari ke-21. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kambing akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21. Data dalam kitab Sahihul Jami'us Shaghir dan kitab Baihaqi ke-9. Namun ada sebagian ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bolehnya melakukan akikah selain waktu di atas tanpa batasan, sehingga berdasarkan pendapat ini, maka orang tua yang belum mampu pada waktu-waktu tersebut dapat menundanya manakala sudah mampu. Untuk jumlah kambing, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami memotong akikah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmizi. Terdapat keringanan menurut Syekh Ibnu Jibrin rahimullah bahwa disunahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, tapi jika tidak mampu, maka insya Allah cukup dengan 1 ekor kambing untuk seorang anak laki-laki. Bisa juga dengan cara penyembelihan yang tidak bersamaan. Misalnya, yang 1 ekor disembelih setelah 1 minggu, sementara yang 1 ekor lagi setelah 2 minggu. Data dalam kitab Aksar min Al-Jawab lil Mar'ah. Untuk jenis hewan kambingnya, para ulama menyatakan bahwa kambing akikah sama dengan kambing kurban dalam usia, jenis dan bebas dari aib dan cacat. Akan tetapi mereka tidak merinci tentang disyaratkan jantan atau betinanya. Syekh Utsaimin dalam syarah Nazmul Waraqatuh. Dengan demikian, apabila seseorang menyembelih kambing betina dalam kurban akikah, walaupun yang utama dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ialah kambing jantan yang bertanduk. Lalu siapakah yang membiayai akikah?
anak memang tanggung jawab orang tua. Dengan begitu berarti akikah seorang anak juga termasuk tanggung jawab orang tua. Namun, boleh jika akikah dibiayai oleh selain orang tuanya. Sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Jibril rahimullah, jika si anak diakikahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya, maka ini juga boleh. Tidak diisyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai oleh sebagiannya. Hal tersebut dikarenakan apabila orang tuanya tidak mampu, maka boleh dilakukan oleh saudaranya dari ayahnya yang lain. Akikah dibagikan kepada siapa saja. Menurut Syekh Ibnu Jibril rahimahullah, disunahkan untuk dimakan sepertiganya, dihadiahkan sepertiganya kepada sahabatnya, teman-temannya, orang tuanya, tetangganya, atau siapapun, dan disedekahkan sepertiganya kepada kaum muslimin. Namun juga boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menghidangkannya atau disedekahkan semuanya. Lihatlah dalam kitab Aksar min Alf Jawab lil Mar'ah. Lalu, apakah untuk janin prematur tetap diadakan akikah? Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bila janin terlahir setelah 4 bulan, maka hukumnya sebagaimana bayi hidup maupun mati. Karena jika telah sempurna 4 bulan, roh telah ditiupkan. Jika terlahir setelah itu, maka dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin dinamai serta diakikahi. Jika terlahir sebelum ditiupkan roh atau kandungan yang berumur di bawah 4 bulan, maka menurut Al-Lajnah Ad-Daimah adalah tidak ada akikah baginya walaupun telah tampak sebagai laki-laki atau perempuan. Sementara, apakah akikah boleh dibagikan mentahannya atau dagingnya belum dimasak? Inti dari akikah adalah menyembelih hewan ternak atau kambing sebagai bentuk rasa syukur untuk kelahiran anak. Al-Iraqi mengatakan akikah adalah hewan ternak yang disembelih karena kelahiran anak. Lihatlah dalam kitab Tarb at-Tashrif. Hanya ulama berbeda pendapat mengenai jenis hewan yang boleh untuk akikah. Apakah kambing saja ataukah boleh menyembelih sapi dan onta? Mengenai cara pembagiannya, syariat memberikan kebebasan, sehingga boleh juga dibagikan dalam keadaan mentah, sebagaimana yang berlaku dalam kurban. Ibnu Qudamah menjelaskan, tata cara akikah seperti ini cara mengkonsumsinya, menghadiahkannya atau mensedekahkannya sama sebagaimana tata cara udhiyah berkurban. Dan ini yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mughni. Imam Ibnu Baz menjelaskan, akikah yang sesuai syariat dan yang diajarkan dalam sunnah sahih dari Rasulullah SAW adalah hewan yang disembelih untuk kelahiran anak pada hari ke-7. 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengakikahi Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian beliau melanjutkan, dan sahibul akikah boleh memilih, boleh membaginya dalam bentuk daging mentah kepada para kerabat, kawan atau orang miskin, bisa juga dimasak. Kemudian mengundang kerabat, tetangga atau orang miskin yang dia inginkan. Lihatlah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Ini bisa jadi kan solusi bagi mereka yang ingin akikah sementara dananya terbatas. Selain cukup untuk beli kambing, akikah bisa diselenggarakan, kemudian dibagikan mentahannya. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.